Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Delara Vimia dengan NIM 0701012007. Di sini saya akan mempresentasikan video mata kuliah Al-Arabiyah lil Falasifah 2 dengan judul Ar-Ruh. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa kosakata untuk memudahkan kita dalam memahami teksnya. Yang pertama ada Ar-Ruh, artinya roh. Yang kedua ada an-nafsi yang artinya tubuh. Yang ketiga ada ya'rafu yang artinya mengetahui, pengetahuan atau definisi. Yang keempat ada nafakhtu yang artinya meniupkan. Yang kelima ada majhulatan yang artinya tidak dikenal atau tidak diketahui. Yang keenam ada jauhar yang artinya esensi. Yang ketujuh ada harokuhu yang artinya mesin. Yang kedelapan ada ar-raghbati yang artinya keinginan. Yang kesembilan ada sur'ati yang artinya cepat. Dan yang kesepuluh ada butai yang artinya lambat. Kemudian saya akan membacakan isi teks beserta terjemahannya. Ar-ruh, ar-ruhu ya'raful Islam. Ar-ruhu ala anha a'zamu makhluqatillah azza wa jalla wa aktharuha ahammiyata. Wa qad nakirtu fil Qur'anil Karim fil adidi minal masadi'i wa minha dzikrullahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sadaqallahul azim. Suratul Hajar. Ruh dalam definisi Islam. Ruh sebagai makhluk terbesar Allah dan yang paling penting telah disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat seperti firman Allah. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tundukkanlah kamu kepadanya dengan bersujud. Surat Al-Hajar. Wa qad nasabaha azza wa jalla li ta'zimi wa tabjilir ruhi farada azza wa jalla bi ilmihal kamil. Fala tazalu ma hiyahur ruhi majhulatan wa la ya'lamuha illallah. Qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qurruhu min amri rabbi wa ma autitum minal ilmi illa qalil. Sadaqallahul azim. Allah telah menghubungkan dengan hal itu untuk memuliakan jiwa. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang memiliki pengetahuan yang lengkap, karena sifat jiwa masih belum diketahui dan Dia tidak mengetahuinya. Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu dari perintah Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu sedikit. Ar-ruhu fil falsafati abara aflatuna ar-ruhi bi annaha jauharul insan wa kainu natuhu wa muharrikuhu wa dzakara bi ar-ruha tatakunu min nafsi wal aqli war raghbah. Amma Aristu faqad arafa ar-ruha ala anha markazul wujudi wa qad jama'a ar-ruha ma'al jasadi wa lam yu'tabar wajuduha mustaqila. Ruh menurut filsafat Plato melalui ruh sebagai esensi manusia dan menjadi mesin, dan mengatakan bahwa ruh terdiri dari jiwa dan pikiran dan keinginan. Sedangkan dalam filsafat Aristoteles mendefinisikan roh sebagai pusat keberadaan. Roh bersatu dengan tubuh, tidak dianggap keberadaan independen. An-nafsu tu'abbirun nafsa fil lughati ar-ruh au ad-dam au al-jasad wa ikhtalafat taqafatu fi tafsiriha wa lam yasil ahadda ila nafsiri daqiqilin nafsi wa fasarahal baidu bi annaha nasyatun yufraqul kaninati al-hayyah an ghairaha wa yumayyizuha wa abbaru anhal baidu bi annaha quwwatan tanhadu bil insan wa tuhyih au ihda wadhaifa jihazi asabi wa fassiral ba'du kalimatan nafsi hasabat tankiri wa ta'nithi fan-nafsu mudzakkaratan wa muwannathatun fil waqti nafsi fa idza
qasadna bihat ta'thi wa idza qasadna bihat ta'ni fatakunu bi ma'nal insan bisyakli kamil bijasadi wa ruhihi wa ama bitadkiri yuqsadu bihar ruh. Mengekspresikan diri dalam bahasa jiwa atau darah atau tubuh dan budaya yang berbeda dalam interpretasinya, dan tidak ada yang sampai pada interpretasi yang sama persis, dan ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai aktivitas yang membedakan makhluk hidup dari organisme lain, dan membedakannya dan dinyatakan oleh beberapa orang sebagai kekuatan yang mempromosikan umat manusia dan memuji dia, atau salah satu fungsi sistem saraf. Beberapa menafsirkan kata jiwa menurut maskulin dan feminim, jiwa laki-laki dan perempuan pada saat yang sama, jika niat kita oleh rasa feminisasi manusia sepenuhnya dengan tubuh dan jiwanya dan mengingatkan roh yang dimaksud. Al-farqu bainat nafsi war ruh. Al-farqu bainan nafsi war ruh. Allah Subhanahu wa taala khaliqur ruh wal alami biha wa la tujadu tariqatan lima'jiqatan mahiyatiha bisababi firadillah Allah Ta'ala bima'rifati sya'niha. Hunaka farqu baina dzikrir ruhi wan nafsi fil Qur'anil Karim. Fa Allahu azza wa jalla ya'rafun nafsa bil jasadi inda artihatihima ma'an. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna alaihim fiha annan nafsi bin nafsi wal aina bil aini wal unfa bil unfi wal udna bil udni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratan lahu wa man lam yahkum biha anzalallah faulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Perbedaan antara tubuh dan ruh. Perbedaan antara tubuh dan ruh. Allah menciptakan ruh dan apa saja yang ada di dalamnya. Tidak ada cara untuk mengetahuinya, melainkan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ada perbedaan antara penyebutan ruh dan tubuh dalam Al-Quran yang mulia. Allah mengidentifikasikan jiwa dan tubuh ketika mereka terhubung bersama. Allah berfirman, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya di Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Al-Maidah ayat 45. Wa yuqalu inna ruha la tusamma ruhan idza kanat dakhilal jasad walakin idza kharajat minhu summayat ruhan. Sifatur ruhi wal jasad wan nafsir ruhu min amrillah wahdah wa bittali la yutlaqu minha illa af'alul khair. Al-aqlu huwa jihazun udwiyya khalqahullah azza wa jalla lida'min nafs limusa'adatiha fit tafkiri wa hifdzil alam al-ma'lumatu wa tahlilaha wa isdaru rududil af'al al-munasiyah. Al-qalbu huwa miftahun nafsu murtabitatan bil ajza'il madiyah minal hayah. Al-qalbu huwa miftahul aqli wa yuqala bi annahu yu'ti rududa af'alin wa ya'malu bisu'atin akbar min su'at. Dikatakan bahwa jiwa tidak disebut roh jika berada di dalam tubuh, tetapi jika dia keluar darinya baru disebut roh. Sifat-sifat ruh jasad itu semata-mata atas perintah Allah, dan karenanya tidak ada yang dapat dilepaskan darinya kecuali atas izin Allah. Pikiran adalah organ yang diciptakan Allah untuk menopang jiwa, untuk membantunya dalam berpikir dan memahami informasi, dan analisis sehingga terjadi tanggapan yang sesuai dengan perbuatan. Hati adalah kunci dari pikiran, dan dikatakan untuk memberikan refleks dan bertindak dengan tepat.
An-nafsu murtabitat bil ajza'il madiyah minal hayyah wa idza matal insan au qata'at. Yaqulul ulama inna ruhu tartabitu bil insan mundu khalqihi fi batni ummihi wa tartabitu fihi inda khurujihi fit dunya indama yanamu wa fil hayati barzakhiyah fayuqalu bi anna arwahal mauta tatalaqa wa tata'arafu wa tush'iru biha yajzi haulaha wa indal baiti wa tushuri wa yaumal qiyamah ar-ruhu asra'u min jasad wa tatasifur ruhu bisu'atil harakah wa yuta'i harakatil jasad. Tubuh terhubung dengan bagian material kehidupan, dan jika seseorang meninggal, ia terputus. Para ilmuwan mengatakan bahwa roh manusia terhubung sejak penciptaannya di dalam rahim ibunya. Dan terkait dengan ketika dia keluar dari dunia, ketika mereka tidur, dan dalam alam barzah kehidupan dikatakan bahwa jiwa-jiwa orang mati berkumpul, berkenaan dan merasakan apa yang terjadi di sekitar, dan kapan hari kebangkitan. Ruh lebih cepat dari tubuh, sehingga ruh dicirikan oleh gerakan cepat dan gerakan tubuh lambat. Kesimpulan, ruh sebagai makhluk terbesar Allah dan yang paling penting. Ruh dalam filsafat Plato, yaitu ruh sebagai esensi manusia dan tubuh yang menjadi mesinnya. Dan Plato mengatakan bahwa ruh terdiri dari jiwa, pikiran, dan keinginan. Sedangkan Aristoteles mendefinisikan ruh sebagai pusat keberadaan. Ruh bersatu dengan tubuh, tidak dianggap ada jika mereka terpisah. Ada perbedaan antara penyebutan ruh dalam tubuh. Di dalam Al-Quran, Allah mengidentifikasikan jiwa dan tubuh ketika mereka terhubung bersama. Dikatakan bahwa jiwa tidak disebut ruh jika berada di dalam tubuh, tetapi jika dia keluar, maka baru disebut ruh. Pikiran adalah organ yang diciptakan Allah untuk menopang jiwa dan untuk membantunya dalam berpikir dan memahami informasi dan analisis, sehingga terjadi tanggapan yang sesuai dengan perbuatan. Hati adalah kunci dari pikiran, dan dikatakan untuk memberikan refleks dan bertindak dengan cepat. Tubuh terhubung dengan bagian material kehidupan, dan jika seseorang meninggal, ia terputus. Para ilmuwan mengatakan bahwa roh manusia terhubung sejak penciptaannya di dalam rahim ibunya, dan terkait dengannya ketika dia keluar dari dunia. Ketika mereka tidur, dalam alam barzah dikatakan bahwa jiwa-jiwa orang mati terkumpul, berkenalan, dan merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam hal bangkit atau bangun, ruh lebih cepat dari tubuh, sehingga ruh dicirikan oleh gerakan cepat dan tubuh gerakan lambat. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.